Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita untuk belajar. Maka untuk pagi ini mata pelajaran agama Islam, Pak Rohan mau menyampaikan pelajaran yang kedua, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Pada materi ini membahas tentang hari kiamat. Kita ingat bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat kepada utusan-utusan Allah, yang kelima adalah hari akhir, yaitu beriman kepada hari kiamat. Kemudian yang terakhir adalah beriman kepada qadarullah, yaitu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita pembahasan ini adalah mempelajari tentang keimanan kita kepada hari akhir, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberhentikan dunia ini, orang-orang, hewan, tumbuhan, dan semua makhluk yang ada di bumi ini mati semua. Yang hidup hanyalah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sementara makhluknya hancur semua. Untuk lebih jelasnya, sebelum kita mempelajari tentang hari kiamat, ya, hari kiamat hancurnya bumi ini, maka akan kita bagi dua. Jadi kiamat itu ada dua, kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra itu adalah kiamat kecil, sedangkan kiamat kubra itu adalah kiamat besar. Sekarang kita bahas tentang kiamat sughra, yaitu kiamat kecil. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di bumi ini pasti ada batasnya. Kapan meninggalnya kita tidak tahu. Kejadian-kejadian ini adalah yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jelas semua makhluk Allah itu pasti akan mati. Inilah yang disebut dengan kiamat sughra, kiamat kecil. Dalam surat Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua makhluk hidup yang bernyawa itu pasti akan mati. Maka dengan matinya makhluk-makhluk hidup itulah yang dinamakan kiamat kecil. Baik itu karena terjadinya bencana alam, misalnya gunung meletus, banjir bandang, tsunami, bahkan yang terjadi pada masa pandemi ini yaitu pandemi COVID-19. Banyak orang yang mati di dunia ini karena kena virus corona. Ini termasuk kiamat kecil. Maka dari itu semua manusia kalau ingin hidupnya bermanfaat untuk akhiratnya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata banu adam inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi au walatin sholihin yad'ulah. Apabila anak
cucu Adam meninggal dunia atau telah mati, maka akan terputus semua amalnya kecuali 3 perkara, di mana 3 perkara ini akan terus mengalir pahalanya besok di akhirat. Yang pertama adalah sodakotin jariyatin, yaitu bersodakoh jariyah, ikut membangun masjid, kita sedekahkan rezeki kita untuk bangun masjid, untuk bangun jalan, untuk bangun sekolah, untuk bangun fasilitas umum lainnya, rumah sakit misalnya. Ini adalah merupakan sedekah jariyah, di mana tempat-tempat tersebut apabila digunakan oleh manusia, maka orang yang telah mati itu, yang telah bersedekah jariyah itu, pahalanya akan mengalir terus kepada orang yang telah meninggal itu. Yang kedua adalah au ilmin yumtafa'ubi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita sebagai umat Islam, kita bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, sehingga ilmu itu bisa kita amalkan, kita tularkan kepada orang lain. Selama ilmu kita yang kita pelajari itu kita amalkan, bermanfaat bagi orang lain dan ditiru oleh orang lain, ketika kita meninggal, orang yang mengamalkan ilmu yang kita sampaikan itu atau ilmu-ilmu yang kita berikan kepada orang lain itu bermanfaat, maka kita di akhirat akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari ilmu-ilmu yang telah kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah awaladin solihin yad'u, yaitu anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi mulai dari sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ini ketiga hal ini adalah besok yang akan memberikan syafaat kepada orang yang mau melaksanakannya. Kemudian kita lanjut kepada materi kiamat kubro, yaitu kiamat besar di mana hancurnya alam semesta ini, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan benda atau beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, jadi surat Al-Zalzalah ini menjelaskan kepada kita bahwa besok ada kiamat kubro. Kiamat kubro itu kiamat besar, hancurnya alam semesta ini. Kemudian apa tanda-tanda adanya hari akhir, tanda-tanda adanya kiamat kubro? Di sini akan kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah tanda-tanda kecilnya, di mana kiamat kubro ini menunjukkan sudah semakin dekat. Apa tanda-tandanya? Yang pertama adalah meluasnya perbuatan maksiat. Banyak sekali orang yang berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mau mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, jumlah wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kita lihat pada zaman sekarang ini jumlah laki-laki dan wanita itu banyak wanita. Yang ketiga, ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Jadi orang menganggap ilmu agama, mengaji Al-Quran itu tidak penting.
Kebanyakan orang itu yang dipentingkan adalah mencari ilmu kekayaan, ya, bagaimana agar kaya, padahal kekayaan itu besok kalau kita sudah mati kita tinggal. Maka ini salah satu ciri-ciri tanda-tanda kiamat kecil. Yang keempat, fitnah muncul di mana-mana. Banyak sekali fitnah, pertumpahan darah, pertengkaran, peperangan, dan sebagainya. Yang kelima adalah banyak terjadi bencana alam, gunung meletus. Terus ini ada bencana alam ini, ya, virus corona, ya, termasuk adanya COVID-19. Ini adalah bagian dari tanda-tanda kiamat kecil, karena sebagian manusia di seluruh dunia ini banyak yang mati. Selanjutnya nomor 6 adalah pembunuhan merajalela. Kalau ini kita sering melihat di televisi, di sebuah berita banyak sekali berita-berita tentang pembunuhan. Kemudian yang ketujuh adalah perempuan sudah tidak malu-malu memperlihatkan auratnya. Kemudian yang kedelapan adalah banyak alim ulama yang meninggal dunia. Yang kesembilan, perempuan menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Kesepuluh, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Yang ke-11, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul ini sudah terjadi pada zaman Nabi Musa, yaitu Musa Samiri. Dia menyerupai Nabi Musa. Maka setelah Nabi meninggal itu juga terjadi seperti itu. Banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai Nabi. Ini menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat dengan adanya tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian tanda-tanda hari akhir, tanda-tanda besarnya yaitu yang pertama, matahari terbit dari arah barat. Yang kedua, lenyapnya Al-Quran dari mushaf atau kumpulan lembaran dan hati. Rusaknya Ka'bah di Mekah. Munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Jadi yang pertama adalah matahari terbitnya itu dari arah barat. Kenapa demikian? Karena terjadi guncangan. Ya, dalam surat Al-Zalzalah tadi ayat 1 sampai 2 tadi jelaskan, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi ini bumi gunjang, ya, gunjang. Kemudian Al-Quran itu lenyap dari hati manusia. Manusia sudah tidak mengimani apa yang ada dalam Al-Quran, yang dijelaskan oleh Al-Quran itu sudah tidak mengimani lagi. Ya, bahkan Al-Quran itu hanya sebagai simbol. Kemudian rusaknya Ka'bah di Mekah. Ka'bah sudah rusak, tidak bisa digunakan untuk beribadah lagi. Kemudian munculnya binatang ajaib, ya, binatang melata yang keluar dari bumi bisa berbicara. Ini adalah tanda-tanda besarnya hari akhir. Kemudian apa hikmahnya kita mempercayai adanya hari akhir? Yang pertama adalah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semangat belajar dan bekerja. Yang ketiga, menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Yang keempat, mempererat persaudaraan atau silaturahim. Yang kelima, menghindarkan perbuatan dosa.
Yang keenam, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Yang ketujuh, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kejadian ini, kiamat ini adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, menfitnah dan sebagainya. Kemudian yang kesembilan, bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kesepuluh, tidak menunda-nunda melakukan suatu kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan tugas, mengerjakan PR, dan lain sebagainya. Demikian yang saya sampaikan tentang iman kepada hari akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang kita pelajari ini. Semoga memahamkan kita dan untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.